Sahabat Mista, berikut Top 5 edisi 20 November 2020 hadir menemani Anda dengan berita terhangat. Tabrakan maut terjadi di Jalan Asahan, sebuah truk tronton bermuatan bahan baku kertas mengalami remblong. 5 orang tewas terlindas mengenaskan dalam kejadian tersebut dan sejumlah mobil, angkutan umum, serta sepeda motor ikut hancur tertabrak. Suasana duka tidak terbendung dari keluarga korban yang meninggal 4 orang dalam satu keluarga tersebut. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Asahan kilometer 4 Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Kamis 19 November 2020, sekira pukul 9.30 WIB. Informasi yang dihimpun, kecelakaan terjadi akibat truk Mitsubishi berplat BM 8238ZU alami remblong dan menabrak belasan kendaraan hingga 5 orang tewas di lokasi kejadian dilindas truk bermuatan bahan baku kertas. Setidaknya ada 6 mobil dan 3 angkutan umum serta sepeda motor yang tertabrak. Total keseluruhan kendaraan yang terdampak dari kecelakaan beruntun ada 12 kendaraan. Pasca kejadian, supir truk kabur dan melarikan diri dan akhirnya menyerahkan diri ke kantor polisi setempat. Isak tangis keluarga korban, 4 diantaranya merupakan satu keluarga, opung dan 3 orang cucu. Jerit tangis histeria Ruliana Borubultong, ibu dari 3 bocah itu, meledak di ruang instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Umum Jasamen Saragi. 3 orang anaknya serta mertuanya sekaligus tewas dilindas truk tronton tersebut. Korban Hot Diman Sidabutar yang membonceng ketiga anak Ruliana saat terjadi kecelakaan tersebut. Pihak keluarga yang datang ke ruang instalasi kedokteran rumah sakit tersebut memeluk dan berusaha menenangkan Ruliana yang menangis histeria. Pasca kecelakaan, Satlantas Polres Simalungun dibantu oleh tim traffic analisis aksiden dari Polda Sumatera Utara melakukan olah TKP kejadian dan melakukan pemeriksaan kondisi kendaraan truk itu. Hasilnya ditemukan bahwa kondisi truk Mitsubishi Fuso tersebut tidak layak jalan. Banjir bandang menerpa Kabupaten Langkat dan Deli Serdang. 2 wilayah pariwisata terpantau yakni Bukit Lawang dan Semahe terpantau banjir bandang yang mengerikan pada Rabu 18 November 2020. Banjir bandang telah meluluhlantakkan 4 desa di Kabupaten Langkat. 4 desa tersebut adalah Desa Sampai Raya, Timbang Jaya, Timbang Lawan, serta Desa Laudamak pada Selasa 17 November 2020. Terparah menimpa lokasi wisata Landak River di Kecamatan Bahoro. Sejumlah villa, warung, pondok, joglo, serta lahan pertanian warga terbawa arus banjir. Informasi yang berhasil dihimpun Mistar, kejadian tersebut terjadi pada jam 22 sampai 23 WIB. Banyak kayu terpental tidak tentu arah menyapu areal wisata. Tumpukan kayu terlihat berhenti di lahan pertanian warga yang bervariasi jumlahnya. Selain itu, banjir bandang juga meluluhlantakkan jembatan gantung wisata Salang Pangeran, Desa Timbang Lawan, sehingga raib terseret arus sungai. Tidak ada korban jiwa dan belum bisa memastikan kerugian materi. Banjir bandang juga terjadi di Sembahe, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Banjir yang terjadi sekira jam 4 sore itu mengakibatkan sejumlah wisatawan berlarian menyelamatkan diri. Meski demikian, tidak ditemukan korban jiwa dalam kejadian tersebut. Tim pemenangan pasangan calon Akhyar Nasution Alman Afarisi atau AMAN melayangkan protes kepada KPU Medan terkait pencetakan surat suara. Pada pencetakan surat suara, foto pasangan Akhyar Salman terlihat buram dan gelap. Tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 Akhyar Nasution Salman Al-Farisi melayangkan surat protes kepada KPU Medan soal pencetakan surat suara. Terlihat perbedaan antara kedua paslon. Surat suara paslon nomor 1 Akhyar Nasution Salman terlihat lebih gelap ketimbang paslon nomor 2 Bobi Nasution dan Aulia Rahman. Ketua tim pemenangan Aman Ibrahim Tarigan mengaku heran kenapa harus surat suara paslon Aman yang hasilnya terlihat gelap, yang satu putih. Mereka curiga ada yang berniat buruk atas cetakan surat suara tersebut. Sementara itu, anggota KPU Medan Nana Miranti mengaku saat ini petugas sedang melakukan proses sortir dan pelipatan surat suara dan akan ada penyortiran surat suara dan akan diganti bila tidak sesuai. Kepala daerah terancam mendapatkan sanksi jika tidak menegakkan protokol kesehatan COVID-19. Tidak main-main, 2 kepala daerah yakni Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat sudah mendapatkan pemanggilan terkait penerapan protokol kesehatan ini. Kasus COVID-19 yang sudah memakan banyak korban akan terus diantisipasi. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk
pengendalian penyebaran COVID-19. Instruksi ini diterbitkan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada saat rapat terbatas Senin lalu agar kepala daerah konsisten menegakkan protokol kesehatan. Melalui instruksi itu, Tito menegaskan pemerintah pusat bisa memberhentikan kepala daerah jika terbukti melanggar protokol kesehatan COVID-19. Kedua kepala daerah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil baru-baru ini bahkan harus berurusan dengan kepolisian karena diperiksa terkait protokol kesehatan tersebut. Keduanya diperiksa terkait kerumunan di acara Habib Rizik. Minta pada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan kalau perlu menegur kepala daerah baik gubernur, bupati, wali kota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik pada masyarakat. Jangan malah ikut berkerumun. Kita beralih ke berita mancanegara. Konflik kepemimpinan di negara Peru sungguh luar biasa. Dalam sebulan Peru memiliki 3 presiden. Presiden Manuel Merino hanya bertahan selama 1 minggu setelah didesak mundur para anggota parlemen setelah aksi-aksi unjuk rasa terkait pemecatan presiden sebelumnya. Konflik kepemimpinan di negara Peru kian memanas. Dalam 1 bulan, negara ini berganti presiden sebanyak 3 kali, yakni Martin Vizcarra, Merinos, dan Rocio Silva. Aksi unjuk rasa rakyat Peru yang berujung jatuhnya 2 korban jiwa mengakibatkan Presiden sementara Peru, Manuel Merino, mengundurkan diri pada hari Minggu 15 November 2020. Padahal, Merino baru saja dinobatkan jadi presiden kurang dari 1 minggu. Akibatnya, keadaan di negara ini jadi tidak menentu. Merino mundur atas desakan para anggota parlemen setelah aksi-aksi unjuk rasa terkait pemecatan presiden sebelumnya yang menjatuhkan 2 korban jiwa. Kongres Peru yang didominasi oposisi pada Senin pekan lalu mencopot pendahulu Merinos, Martin Vizcarra, dari jabatan sebagai presiden. Vizcarra dituduh menerima suap, namun ia membantah tudingan itu. Para anggota parlemen bertemu pada Minggu sore untuk menentukan presiden berikutnya. Setidaknya untuk membahas bagaimana seseorang akan dipilih, orang-orang turun ke jalan untuk merayakan kepergian Merino. Meskipun kabar pengunduran dirinya itu membuat Peru semakin terperosok ke dalam ketidakpastian dan kekacauan hukum. Para anggota parlemen sekarang bergulat tentang siapa yang akan menggantikan Merino sebagai presiden. Dan saat ini, Rocio Silva Santisteban ditunjuk sebagai presiden sementara. Silva Santisteban adalah anggota parlemen sayap kiri dan pembela hak asasi manusia. Suasana mencekam tergambar di ibu kota Lima saat rakyat Peru menunggu keputusan tentang siapa yang akan menjadi presiden berikutnya. Demikianlah Top 5 kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk selalu mendapatkan berita terhangat dari kami. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.